Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ikhwatul kiram, arsyadani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan yaitu bermajelis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhiyallahu dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat kita dapat syafaat biiznillah ta'ala bi jawabil alamin. Ikhwani wa akhwati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, di mana pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan hak-hak seorang muslim ya. Sekarang kita masuk hak tentang tetangga, ya, hak-hak tentang tetangga. Jamaah oleh Allah Azza wa Jalla, hak bertetangga menuntut hak seperti yang dituntut dalam persaudaraan Islam, sama ya. Apa yang menjadi hak seorang muslim juga menjadi hak tetangga dan bahkan masih ditambah lagi. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal jirana thalathah." Tetangga itu ada tiga macam. Tetangga itu ada tiga macam. Jarul lahu haqqun wahid. Tetangga yang mempunyai satu hak. Wa jarul lahu haqqan. Tetangga yang memiliki dua hak. Wa jarul lahu thalathatu huquq. Dan tetangga yang ketiga dia memiliki tiga hak. Alladzi lahu thalathatu huquq al-jarul muslim dzur rahim. Tetangga yang memiliki tiga hak yang harus kita penuhi, yaitu tetangga muslim dan dia kerabat, saudara dekat kita, ya, kerabat kita. Jadi dia muslim dan kerabat. Maka ada tiga hak ya, yang harus kita perhatikan. Pada hakul jiwa, yaitu hakul Islam, hak sebagai muslim dengan muslim pertama. Yang kedua wa hakul rahim, yaitu hak sebagai kerabat dekat. Wa hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Jadi ada tiga. Kalau di samping rumah kita muslim dan dia kerabat dekat kita, maka tiga hak yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim, sebagai tetangga, dan juga sebagai kerabat dekat. Wa ammal ladzi lahu haqqan fal jarul muslim. Adapun tetangga yang memiliki dua hak yang harus kita penuhi, yaitu tetangga muslim saja. Dia bukan satu rahim sama kita, bukan saudara kandung, bukan saudara dekat, ya, tapi saudara sesama muslim. Maka dia punya dua hak, yaitu hak sebagai sesama muslim, yang kedua hak sebagai tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fal jarul musyrik. Adapun tetangga yang memiliki satu hak yang harus kita penuhi adalah tetangga yang musyrik. Apa hak yang harus kita penuhi? Hak sebagai tetangga, walaupun dia musyrik, ya harus kita jaga hak-haknya sebagai tetangga.
Hadis riwayat Al-Bazzar, ya. Hak bertetangga tidak terbatas hanya menahan diri untuk tidak mengganggu semata, bukan hanya sebatas tidak mengganggu, tapi juga sabar dan bersikap lemah lembut dalam menghadapi gangguan. Mungkin Allah takdirkan kita bertetangga dengan orang yang akhlaknya buruk, maka hendaklah kita bersabar, berlemah lembut dalam menghadapi gangguan-gangguannya. Supaya apa? Kita cari waktu-waktu untuk memberikan nasihat atau pesan-pesan yang baik, ya. Jadi jangan langsung kita emosian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita bertetangga jangka panjang, ya, bukan sehari dua hari kita hidup, ya. Butuh waktu yang lama. Kemudian lebih dahulu berbuat baik dan mengucapkan salam kepada tetangga. Ini yang afdol. Ketika bertemu dengan tetangga, yang afdol adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Jangan sampai terbetik di hati kita, asik aku aja mengucapkan salam, dia lapor, asik aku aja dulu kita. Ya, karena yang paling utama adalah mengucapkan salam. Tidak terlalu banyak mengobrol, ya. Tidak kemudian menjenguk ketika dia sakit, menghiburnya saat mendapat musibah, dan mengucapkan selamat saat dia senang. Jadi dia senang, kita senang. Tidak melongok ke dalam rumahnya, ya. Jangan suka karena sebalik dinding suka ngintip, ya, rumahnya. Atau dia bertengkar awak kuping, jangan. Kalau tetangga awak bertengkar, awak masuk kamar tutup kuping awak, ya. Karena biasanya bawahan kita ingin tahu, ya, apa istilahnya, kepo, ya. Ya. Akhirnya nggak nampak, istri naik ke baju, tengok, anak-anak yang suka kepo betul. Apa yang terjadi? Kau usah, kalau dengar kita ribut, kita masuk ke dalam, ya, tutup kuping, kau usah tahu kita, ya. Kemudian tidak memeletakkan kayu yang membuat dia terganggu, membuang air dan menabur-naburkan debu ke pekarangannya. Tidak boleh tidak mengawasi apapun yang dimasukkan ke dalam rumahnya, tidak menguping, tidak memandang apa yang tidak layak dipandang, dan memperhatikan kebutuhan keluarganya saat dia tidak ada di rumah. Imam Az-Zuhri mengatakan tetangga itu dikatakan tetangga 40 rumah dari sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah depan. Kalau ada depannya 40 rumah, belakang itu masih status tetangga. Kalau zaman sekarang mungkin atas bawah pun bisa jadi tetangga kan. Kalau dia tinggal di apartemen, ya, atau rumah susun, maka atasnya tetangganya, bawahnya juga tetangganya. Yang mereka juga punya hak-hak sebagai tetangga yang harus kita perhatikan. Walaupun dia sekali lagi seorang musyrik, ya, mungkin dia bukan orang Islam, mungkin dia Nasrani atau apalah agama dia, selama dia tidak memusuhi Islam, maka hak-hak tetangga harus kita penuhi. Kenapa? Karena ini bagian dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jamaah yang diakan Allah Azza wa Jalla, ya, mungkin kita pernah mendengar bagaimana akhlaknya salah seorang ulama salaf tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, bertetangga 20 tahun dengan orang Nasrani, ya, yang WC-nya itu netesnya ke kamar tidur, ya. Bayangin, jadi WC kawan itu, ya, bocor, dia nggak tahu, Nasrani itu nggak tahu, ya, bahwasanya ada yang bocor, netes ke kamarnya, ditampung pakai ember. Kapan ketahuannya? Ketika Imam Hasan Al-Basri sakit, tetangganya jenguk, nampaklah tetesan air tadi, ya, menetes di kamar, tanpa tersinggung sedikit pun si Nasrani tadi, karena dia tahu tetangganya ini tidak tahu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nanya, loh, ini udah berapa lama? Sudah sekitar 20 tahun. Kenapa engkau tidak kasih tahu sama aku? Ya, aku tak khawatir engkau tersinggung, maka aku biarkan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Melihat akhlak Imam Hasan Al-Basri, tetangganya Nasrani tadi masuk Islam. Jadi bisa dilihat kisahnya itu banyak, ya. Di internet itu banyak kisah-kisahnya tertulis itu. Jadi jamaah melihat Allah,
azza wa jalla. Begitulah tetangga, sampai Imam Hasan al-Basri itu salah seorang ulama yang membolehkan kalau kita berkurban boleh dikasih sama tetangga yang dia bukan orang Islam. Tapi kurban sunnah ya, bukan kurban yang wajib. Kalau kurban wajib sedekahkan seluruhnya kepada kaum muslimin. Karena hukum kurban sunnah. Kapan dia wajib? Ketika kita nazar kan. Nah, ketika nazar maka kurban tadi hukumnya wajib. Jangankan orang Nasrani, ya di luar Islam kita pun nggak bisa makannya. Kenapa? Karena sudah kita serahkan haknya untuk Allah. Maka diberikan seluruhnya kepada fakir miskin. Ya. Karena beliau bertetangga dengan orang yang Nasrani. Begitulah Islam dulu mengajarkan betapa akhlak itu sangat penting walaupun bukan kepada muslim. Justru kalau ada tetangga kita muslim, jangan kita musuhi. Justru kita tunjukkan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Mungkin dia kekurangan, susah kita bantu. Ya, jangankan orang di luar Islam, orang Islam saja yang sering dibaik-baiki bisa ya kan? Nah, bisa berubah. Ya, sering kasih kota Indomie kan sekota ya kan. Udah besok masuk ya. Iya kan? Nah, walaupun misi muslim itu bukan apa ya? Nah, untuk menunjukkan akhlak yang baik. Sampai Rasulullah ada seorang laki-laki Yahudi itu, dia anak muda Yahudi, sakit dijenguk oleh Rasul. Dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya ditawarkan Rasul masuk Islam. Dia melihat ayahnya gimana ya. Karena melihat akhlak Rasul tadi luar biasa, sang ayah tidak khawatir terserah muda. Akhirnya di akhir hayatnya masuk Islam anak muda Yahudi tadi, nangis Rasul luar biasa. Alhamdulillah, Allah selamatkan dia dari api neraka. Jadi jangan mengatakan Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena Islam itu datang dengan rahmah. Kita punya Rabb Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Nah, jadi irhamu man fil ardi. Sayangilah siapa saja yang di bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Maka segala yang di langit akan menyayangi kalian. Ya, bukan suatu akhlak yang muslim. Ya, ketika kita membenci, ya, yang mereka bukan memusuhi Islam. Ya, tapi kalau Israel kita benci wajar. Ya, wajar. Ya, karena dia menunjukkan kebencian terhadap Islam. Tapi kalau tetangga kita ada yang Islam dan lain sebagainya, maka tetap kita tunjukkan akhlak yang baik. Dengan akhlak tadi mudah-mudahan dia melihat begini rupanya indahnya Islam tadi. Karena Islam itu akan indah terlihat dari siapa? Pemeluknya. Ya, dari pemeluk. Ya. Dan Islam itu akan terlihat sangar juga dilihat dari pemeluk. Kalau makin mengaji mengenal Islam makin sangar awalnya. Ya makin ngeri, tak jadi laku. Ngaji lagi ya kan, makin ngeri rupanya. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi semakin kita ngaji semakin baik sama tetangga. Ya, nanti dengan akhlak tadi tetangga akan nanya, mana kau ngaji? Ya, di sana. Ya, dia menggunakan Allah jangan sampai ketika belum ngaji akrab, sesudah ngaji tak akrab lagi. Ya, jangan itu. Ya. Sebelum ngaji masih mau lagi assalamualaikum ya, ngopi bareng, cerita bisnis ya. Udah ngaji nggak lagi assalamualaikum, nggak lagi jumpa pun paling muka. Ini bukan akhlak daripada Islam. Jika kepada orang kafir saja ada hak yang harus dijaga, apalagi kepada orang muslim ya, kepada orang muslim. Baca mengenai Allah azza wa jalla. Ini yang harus kita perhatikan. Walaupun dia bukan satu jamaah, bukan satu yayasan, bukan satu organisasi Islam, bukan satu serikat kemalangan, bukan satu perwiritan, ya, selama dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib kita jaga hak-hak sebagai seorang muslim. Khatul karam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk hak-hak kerabat. Ya, kerabat dan sanak keluarga. Kerabat di dalam bahasa Arab ini bermakna ad-dunu fin nasab. Jadi kerabat itu dikatakan kerabat pendekatannya dari sisi nasab, dari sisi keturunan. Ya, yang lain mengatakan ar-rahim, satu rahim. Maka insya Allah kalimat yang benar dari sisi bahasa adalah silaturahim, menyambung hubungan tali rahim, satu rahim, kasih sayang. Ya, jadi hubungan kasih sayang. Walaupun nanti dari sisi
perubahan bahasa akhirnya di Indonesia jadi silaturahmi, tapi ada juga yang masih pakai silaturahim. Ya, jadi al-qurba dalam bahasa Arab kerabat itu adalah mereka yang saudara dekat kita, tua kita, sepupu kita, tetangga apa ya, yang dia masih ada ikatan darah dengan kita. Itulah yang disebut dengan kerabat. Nah, hak-hak kerabat ini sangat penting. Sehingga memutuskannya itu berarti memutuskan diri kita untuk masuk surga. Tidak boleh sembarangan kita memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena kerabat apalagi abang adik ini, abang adik kandung ini rawan terjadinya kerenggangan. Terkadang awak lebih dekat dengan kawan awak daripada saudara. Ya. Lebih senang awak datang ke rumah kawan awak daripada datang ke rumah saudara. Ya. Apalagi kalau nggak ada lagi orang tua misalkan, ya ayah udah nggak ada, mama nggak ada. Ya biasanya kalau ada lebaran, ya mau rumahnya di mamanya di Padang, ya dari mana-mana pun datang kumpul. Ya kan, yang dari perdagangan, perlanan dari Medan kumpul. Udah nggak ada lagi, udah serak-serak lagi dulu. Ya masing-masing ya. Siapa lu siapa boleh. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu para kerabat. Hubungan kerabat itu menggantung di 'arsy. Ya, hubungan kerabat itu menggantung di 'arsy. Seraya berkata, man wasolani wasolahu Allah. Siapa yang menjalin hubungan denganku, maka Allah pun akan menjalin hubungan dengannya. Ya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan denganku, kata Rahim tadi. Ya. Bagaimana bentuk Rahim wallahu a'lam. Ya, yang penting kata Nabi Rahim itu bergantung di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan sambung dia. Tapi siapa yang memutuskan hubungan denganku, maka Allah pun akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan, laisal wasil bil mukafi, walakinil wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, rawahu Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang menyambung persaudaraan itu yang melakukan perbuatan sepadan. Bukan, karena dia baik. Kalau dia baik, baik aku sama dia. Ya. Nah, kalau nggak baik sama dia nggak baik sama aku. Nah, bukan itu. Jadi bukan menyambung silaturahim itu yang sepadan. Ya. Tapi kata Nabi, orang yang menyambung persaudaraan ialah yang dimaksud menyambung silaturahim itu adalah apabila kerabatnya memutuskan hubungan dengan dia menyambungnya. Nah, itu yang disebut dengan menyambung silaturahim. Berat itu ya. Ya. Udah dia musuhnya awak, dikatain nyawa, ya. Awak pula yang datang nyambung. Kita abang awak, tadi awak. Assalamualaikum. Padahal abangnya mungkin yang memutuskan hubungan silaturahim. Tapi adanya yang nyambung. Itulah yang dimaksud dengan menyambung silaturahim. Bukan yang sepadan. Kalau yang sepadan karena dia pula sering bandari awak, dia, ya kan? Nah, sepadan kan? Karena saudara kita sering mengunjungi awak, sering pula mengunjungi dia. Justru yang dikunjungi itu yang tidak pernah mengunjungi kita. Itu yang kita kunjungi. Itulah yang dimaksud dengan silaturahim. Ya, Alhamdulillah, azanullah banyak. Dari hadis-hadis ini menunjukkan Islam itu tak suka bermusuhan. Ya. Kalau ada jiwa-jiwa bermusuh itu jiwa-jiwa jahiliyah. Ya. Karena bersaudara itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang mengatakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada di hati kita suka bermusuhan, ya itu bukan jiwanya. Berarti ya Islam belum menyatu di dalam diri kita. Karena al-muslimu man salimal muslimu. Muslim itu dikatakan muslim ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangan. Itulah muslim. Maknanya apa? Islam enggak suka bermusuh, apalagi sesama muslim.
apalagi sesama muslim. Maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya, jangan sampai ya sunnah silaturahim ini tidak kita amalkan. Kita mengaku mengamalkan sunnah, ya, tapi dengan orang yang tidak sama dengan kita pun kita tidak suka. Ya. Atau kira azanillah yang apa kalau enggak silaturahim itu kata kamu sama dia ngaji mah malas aku. Nah, bukan. Ya. Ini keliru ya. Jadi jangan semangat mengamalkan sunnah. Ya, tapi secara prakteknya ya kita menjadi sunnah. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi sunnah sunnah bersosial itu juga adalah sunnah. Bukan sunnah menyendiri aja sunnah. Ya. Nah, kalau enggak kumpul-kumpulan uroba orang terasing itu kan uroba ya. Ya. Jadi uroba itu ya dia di tempat kerjanya ada 10 orang, yang satu jujur, yang 9 pendusta. Itulah uroba. Dia mempertahankan kejujurannya di tengah-tengah orang sebanyak berdusta. Maka di saat itulah dia uroba. Bukan dianeh-anehkannya biar dibilang uroba. Bukan dibuat yang aneh-aneh biar dia dibilang uroba. Bukan. Ya, kalau orang anggap kita aneh nggak sama, ya itu beda karena ini bab uruf. Ya, uruf itu apa? Kebiasaan. Setiap tempat ada kebiasaan. Kalau orang melihat orang pakai peci, orang lihat dimanapun orang apa itu? Orang Indonesia ya kan? Itulah namanya uruf. Ini uruf. Nggak harus ini di satu peci awak mungkin pakai yang lain misalnya. Ya, mungkin kita pakai yang lonjong atau yang cemana ada begini sedikit ke mana lah. Ya. Kalau itu ya orang aneh kok. Mungkin aku dibilang uroba itu bukan aneh itu. Itu dianeh-anehkan itu. Ya. Jadi mau melihat Allah, mungkin kalau kita melihat orang pakai tutup kepala ini serbannya, mungkin kita lihat itu uruf mana itu, kebiasaan mana? Oh, Arab Saudi. Ya, itulah uruf tadi. Ya. Kalau waktu Mekah, waktu tengok, oh ini bupati, oh ini orang Indonesia. Ya. Selama dia masih menutup aurat. Tapi kalau dia mungkin tak buka baju aja dia pergi dia berjalan buka baju biar dianggap uroba, itu bukan uroba. Maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita perhatikan, ya. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai para kerabat. Yang aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka justru memutuskan hubungan dengan aku. Aku yang nyambung, orang pula putuskan. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka justru berbuat buruk kepadaku. Aku lemah lembut kepada mereka, namun mereka justru masa bodoh kepadaku." Beliau bersabda, "Kalaulah memang engkau seperti apa yang kau katakan, maka seakan-akan engkau menyumpalkan pasir panas kepada mereka. Engkau senantiasa mendapat dukungan dari Allah. Engkau akan senantiasa dilindungi oleh Allah untuk menghadapi mereka selagi engkau tetap seperti itu." Bisa pahami kan? Selagi engkau tetap orang itu jahat, engkau tetap baik sama orang itu, Allah akan selalu melindungi. Selama engkau tetap seperti apa yang engkau katakan. Ya. Jangan kata Allah Azza wa Jalla, ini disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya. Jadi kita bersaudara kandung, abang adik kandung, gara-gara mungkin anak dia berantem, ya, awal dimusuhinya, nggak dicakapinya, nggak bangkit dia kayak tuh baru makan dia itu. Mau saya kira aja, kita tetap datang. Assalamualaikum bang, ya. Dia buat perencanaan untuk menghancurkan kita, saat penting kita berbaik. Allah akan jaga engkau dari kejahatan mereka. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Jangan sampai akhlak buruk orang mencemari akhlak baik
dalam diri kita. Ya. Nah, jadi orang punya lisan yang buruk, kita mungkin jangankan bilang apa, bilangkan ya bumbung saja pun bilangkannya risih mulut kita. Ya, jangan karena makian orang kita balas dengan makian kita, itu maknanya keburukan orang tadi ya mempengaruhi, mensibuk, menyeluruh kebaikan yang ada pada kita. Tapi kita yang kalah ya, kita yang kalah. Jangan melakukan Allah azza wa jalla. Ya. Mungkin dia cacinya ya tahu kau dibilang dari kau setan lah kalian bukan bilang sama dia aku manusia kok bukan saya kan selesai aku manusia kok tengok lah setan lah mungkin salah dia itu apa ya kalau aku setan kan enggak aku dari tanah selesai kau dibilang dari setan maksudnya gara-gara kau dia setan ya. Berarti keburukan dia menjadikan kita jadinya memiliki akhlak yang buruk. Makanya kata Nabi, kalau engkau betul dengan apa yang kau ucapkan dan engkau dalam kondisi seperti itu, Allah akan melindungi dari kejahatan mereka. Alhamdulillah, azanillah wa iyyakum. Ini ya, ini menunjukkan betapa Islam itu masya Allah. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, mengkaji akhlak Islam. Ya. Betapa indahnya Islam. Ya. Jadi semangat Rasulullah SAW para sahabat itu, ya bagaimana aku mengajarkan akhlak yang baik. Ya, jadi melihat Islam itu dari sosoknya tadi orang sudah tertarik. Bagus deh. Walaupun digini-ginikan dia tetap ya baik sama dia. Disitulah wasilah hidayah Allah yang akan Allah berikan. Tapi kalau semuanya buruk, di mana lagi cahaya Allah itu mau diberikan? Maka tatkala orang mengambil akhlak seperti itu, kitalah yang berusaha untuk menciptakan akhlak yang baik, agar di tengah-tengah lumpur masih ada mutiara yang bersinar, ya, masih ada suri tauladan, ya, masih ada contoh yang baik, ya, dari orang baik. Jangan melekat Allah azza wa jalla. Kemudian dengan kata lain, engkau akan mendapatkan pertolongan untuk menghadapi sikap mereka. Mereka memutuskan pemberian alasan sesuai dengan hak kekerabatan, seperti orang yang perkataannya terputus karena mulutnya disuapi pasir panas. Hadis-hadis lain tentang silaturahim sangat banyak dan masyhur, seperti memperhatikan hak orang tua, khususnya ibu, sedangkan tentang hak anak, kecenderungan manusia lebih tertuju kepada masalah wasiat. Karena itu mereka tidak memperdulikan pendidikan anak, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Sebagian mufassir mengatakan maknanya adalah allimuhum wa adibuhum. Tafsir Ibnu Katsir, alimuhum wa adibuhum. Makna ayat tadi, ajarilah mereka ilmu, didiklah mereka dengan adab, dengan akhlak yang baik. Kapan kita menanamkan nilai-nilai ini? Semenjak dari kecil. Ya. Anak kita berantem, ya, jangan kita kumpulkan, kita marahi satu diinjak, satu disan, jangan. Ya. Dia yang ini sahabat, ya, itu itu. Ya, setelah kalian begini, jangan udah umum, itu bukan, ya, sampai menangkap jangan, ya. Dan justru anak kita ajar, kalau aku disakiti saudaraku, aku harus tetap baik sama dia, ya, harus mengalah sama dia. Dulu kan gitu ya, diajarin lama awal, mengalah sama dia kalau gitu, mengalah, ya kan? Jadi yang oleh Allah azza wa jalla, supaya apa? Nilai-nilai rahim dan kasih sayang tadi muncul di dalam diri keluarga kita. Ada pula hak yang tidak boleh diremehkan, yaitu hak hamba sahaya. Bab ini nggak usah kita bahas hamba sahaya, karena masa sekarang dia yang hamba sahaya itu sudah bisa dikatakan tidak ada. Budak ya, budak. Jadi kalau budak banyak. Kalau budaknya beda ya, budak zaman dulu sama zaman sekarang. Jamaah Allah azza wa jalla. Sekarang kita masuk
bab uzlah, ya, bab uzlah. Ada perbedaan pendapat tentang uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri. Sebagian mengatakan di saat dia berada di lingkungan yang rusak, ya, di lingkungan yang rusak. Maka bagaimana kalau seandainya dia uzlah? Dan di sini juga istilah ulama, ada yang mengatakan yang terbaik tetap bergaul selama dia masih bisa menunjukkan identitas dia sebagai seorang muslim. Ya, ada yang mengatakan kalau dia lemah, khawatir malah agamanya yang terganggu, ya, dia yang terikut, maka uzlah. Ya, ini masing-masing memiliki alasan masing-masing. Ya, mana tidak? Tengok sebelah kanan dukun besar, tengok tetangga kiri bandar, ya. Tengok depan, ya, wanita malam. Nah, kalau keluar stop, ya. Kan jadi amalan yang berbanyak ya. Ya, ya, sekali, dua kali tahan, ya, 3 kali, 4 kali, ya. Makanya kita diperintahkan hijrah di saat kita tinggal di lingkungan seperti itu. Misal kita tinggal di barat, ngeri ya. Kadang di jalanan berhubungan suami istri, kadang di sini, di mana-mana, ya. Mungkin sekali 2 kali bisa stop, lama-lama udah terbiasa jadi kebiasaan, lama-lama terikut, ya. Nah, ini yang membahayakan. Maka ada perbedaan pendapat tentang uzlah dan bergaul dengan sesama. Mana yang lebih baik? Ya, karena ini menyangkut juga daripada bab bersosial, ya. Sementara masing-masing tidak lepas dari manfaat dan kekurangannya. Jadi ada plus minus, ya. Mayoritas orang yang zuhud lebih memilih uzlah. Ya, orang-orang yang zuhud. Di antara mereka yang memilih uzlah adalah ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adam, Daud At-Ta'i, Al-Fudail bin Iyad, ya, maksudnya Bishr Al-Harfi dan lain-lain. Ini kisah-kisah uzlah mereka masyhur, ya. Kisah-kisah kehidupan mereka, ya, memisahkan diri dari dunia masyhur. Ya, lebih fokus kepada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun yang mereka lebih suka bergaul dengan manusia, ada. Walaupun di tengah-tengah mereka masih di lingkungan yang rusak, ya, seperti Sa'id bin Musayyib, Syuraih, Imam Asy-Sya'bi, Ibnu Mubarak, ya, yang kita kenal Ibnu Mubarak, ulama yang kaya raya, mujahid, dan beliau juga dermawan luar biasa, ya. Masing-masing kelompok mempunyai hujjah yang menguatkan pendapatnya. Jadi silakan mau ikut mazhab mana, ya, mungkin mau pakai mazhabnya Fudail, silakan, ada tuntunannya, ya. Mau ikut mazhabnya Ibnu Mubarak, ini dari sisi bergaul, ya. Nah, juga ada panutannya, ya. Hujjah kelompok pertama diriwayatkan dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id. Dia berkata, ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang berjihad dengan diri dan hartanya, orang yang berada di sebuah celah bukit untuk beribadah kepada Rabb-Nya dan meninggalkan manusia karena kejahatan. Jadi dia meninggalkan manusia bukan karena benci dengan masyarakat itu, kan? Ya, karena dia khawatir, ya, dia malah nggak bisa mempengaruhi, dia malah tidak bisa mewarnai, malah dia pula yang diwarnai. Kan banyak juga kayak gitu. Banyak. Ya, ini tadi istiqomah. Ya, lama-lama istirahat. Istiqomah jadi istirahat. Kan? Nah, makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, istirahat gitu. Ya, kalau 3 kali aja tinggalkan majelis ilmu, istirahat lah. Ya. Maka gimana pun keadaannya tetap bermajelis. Itulah yang membuat kita dicas terus, ya, di majelis ilmu tadi. Ini ada dasarnya, ya, ada landasannya mereka yang memilih uzlah tadi, ya, uzlah tadi.
Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Ya, yang dimaksud selamat itu apa? Beliau menjawab, ya, kuasailah lidahmu. Alzim baitak, tetaplah engkau menetap di rumahmu dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Mubarak. Ya. Jadi kalau mau selamat, udah pikirkan aja diri sendiri. Ya, jaga lidah hawa. Mana pun perangnya di medsos itu begini, udah nggak usah ikut-ikutan. Ya, jaga, kalau dulu jaga lisan, sekarang jaga ya jari. Ya, karena dari jari bisa viral. Ya, akhirnya saya minta maaf karena saya silap, gitu ya kan? Berawal dari jari, nggak usah salah-salahkan. Ini salah ini segala macam. Ya, jaga aja lisanmu, tetap aja kau di rumahmu, tangis aja dosa-dosa, selamat itu ya. Itu pun bisa selamat. Ya. Nah, kenapa? Karena kita bukan kapasitas ulama, ya, yang baru hanya tahu satu hadis saja, misalkan kullu bid'atin dhalalah misalkan, tapi udah ikut-ikutan awak. Ya, ini susah ini begini, itu aja dasarnya dia jauh itu saja misalkan. Ya. Orang 10 dalil keluar, awak satu itu aja ya. Nah, sehingga orang mengangkat posisi sebagai ulama nggak usah. Ya. Nah, yang pada akhirnya ngaji pun awak masih belepotan baca Quran misalkan, awak udah ikut-ikutan begitu. Ya. Akhirnya ketika berhujah paksa kopas sana kopas ini, tembakan ini kopas lagi tembakan sini. Ya. Nah, ini bukan seperti itu ya. Jadi oleh Allah, udah alzim baitak, tetap kau di rumahmu, jaga lisanmu, ya, tangisi saja dosa-dosa. Kau selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Mubarak. Umar bin Khattab berkata, raihlah oleh kalian pahala dengan beruzlah. Ya, raihlah pahala dengan beruzlah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku ingin andaikan saja antara diriku dan manusia ada sebuah pintu dari besi. Itu keinginanku. Ya, ada pintu dari besi, sehingga tak seorang pun berbicara denganku dan aku pun tidak berbicara dengannya hingga aku bertemu dengan Allah. Ya, nah, masalahnya nggak bisa seperti itu kan. Aku ingin, nggak mungkin awak nggak keluar ke pajak, ya kan? Nggak mungkin awak keluar nggak cari nafkah, ya. Tapi kalau diperturutkan, aku ingin seperti itu, sehingga hanya antara aku dengan Allah saja. Khabar kiram azallahu iyyakum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jadilah kalian sumber ilmu, pelita pada malam hari, berada di rumah dan berpakaian dengan sederhana hingga kalian dikenali penduduk langit tetapi tidak dikenali penduduk bumi. Nggak dikenal dari penduduk, bisa lewat pun dia nggak pernah ditergi orang, tapi di langit namanya masyhur. Nah, itu ketuanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi berita malam hari di rumah pakaian sederhana, ya, hingga kalian hanya dikenali penduduk langit saja, penduduk bumi nggak mengenali. Oh, yang ternyata yang wali Allah nggak tahu orang, ya, tahu orang wali kelas saja nih. Ya, daripada dia wali Allah ya, nggak dikenali orang, karena dia nggak mau menonjolkan diri dia. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik biaranya seorang muslim adalah rumahnya. Ya, biara itu dulu tempat ibadah, khusus tempat ibadah adalah rumahnya. Di sana dia bisa menahan lidahnya, menahan kemaluannya, pandangan matanya. Hindarilah bermajelis di pasar karena tempat itu melenakan. Nah, ini mazhab ulama beruzlah. Daud At-Ta'i berkata, hindarilah manusia sebagaimana engkau lari menghindari dari singa. Nah, ini kiasan yang luar biasa ya. Kalau ada singa nggak mungkin kita nggak boleh takut. Hanya sama Allah aja. Lewat singa untuk ini sudah selesai lah. Ya, kalau dijawab gigi dulu menyelamatkan diri kan. Ya, karena itu adalah binatang buas. Ya, ada hukum sunnatullah di sini. Ya, memangsa dan dimangsa. Kemudian Abu Muhammad berkata,
Suatu kali Sufyan Ats-Tsauri menghela tanganku dan membawaku pergi ke tengah gurun, dan kami memilih tempat yang memencil. Sambil menangis dia berkata, "Wahai Abu Muhalhal, kalau memang engkau bisa untuk tidak bergaul dengan seorang manusia pada zamanmu, maka lakukanlah. Jadikanlah perhatianmu untuk memperbaiki dirimu sendiri." Ya, perbaiki dirimu sendiri. Wadukirom, azanallah, bayang. Inilah hujahnya para orang yang uzlah. Ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau ada seorang dai ustaz yang dia nggak mau disibukkan masalah-masalah begitu. Ya, ada mazhabnya. Ya, kenapa hal-hal seperti itu nggak ada ujung pangkal? Ya, habis dihujat nanti besok dihujat lagi hujat ya, nggak ada habis. Hadis yang ada tadi bermusuh. Ya. Kemudian ada penghujat orang yang bergaul dengan manusia, mazhab yang bergaul walaupun dalam keadaan rusak tetap bergaul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum." Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, berbaur dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan mereka dan tidak sabar di dalam menghadapi gangguan mereka. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, masing-masing hadisnya sahih. Ya. Nah, jadi kalau ada mazhab yang bergaul, ya, bergaul dengan catatan tadi, ya, selama dia bisa menjaga dirinya, ya, dia bisa menunjukkan identitas dia. Di saat dia bergaul dengan orang-orang yang nggak sholat, tatkala masuk sholat dia masih bisa menunjukkan, aku tinggal dulu yang mau sholat. Maka kondisi seperti itu lebih baik daripada mereka yang uzlah tadi. Ya, yang uzlah tadi. Jadi ada plus minus. Tapi kalau dia nggak mampu untuk merubah itu, malah dia berubah, maka uzlah tadi lebih. Ya, jadi tidak bisa kita saling menyalahkan. Ya, tidak bisa saling menyalahkan. Masih banyak hujah mereka yang lain. Ya, mazhab ini masih banyak hujahnya, namun hujah-hujah ini lemah dan tidak bisa dijadikan penguat kecuali yang tadi. Seperti firman Allah, ya, janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Surah Al-Imran ayat 105. Ini hujah yang lemah karena yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah perselisihan pendapat dan jalan pikiran dalam pokok-pokok syariat. Mereka juga berhujjah dengan sabda beliau yang lain, tidak boleh memboikot orang lain lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hujjah untuk menghujjah yang uzlah tadi. Ini dalil-dalilnya, ya. Nah, namun, ya, ini juga hujjah yang lemah. Menurut mereka, uzlah sama dengan penghindaran secara total. Ya, jadi alasan yang mazhab jangan uzlah, mereka menganggap ini sama dengan kita menghindari secara total. Namun hujjah ini pun lemah, kata Syekh. Ya, karena yang dimaksud hadis ini adalah tidak mau berkata-kata, mengucapkan salam dan bergaul dalam hal-hal keseharian. Jadi jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali kepada kita sendiri yang tahu bagaimana keadaan diri kita. Ya, kalau seandainya kita, ya, dengan bergaul tadi, ya, bisa mengubah kita, maka uzlah. Tapi kalau masih ada komunitas yang satu visi, sama-sama masih bisa watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya, sehingga dengan bergaulnya di situ akan menambah ilmu, maka bergaul tadi lebih baik. Ya, jadi jangan kita anggap yang uzlah ini, kita lihat yang uzlah ini para ulama yang ilmu Al-Quran mereka sudah oke, ilmu fikih mereka sudah oke, ilmu tafsir mereka sudah oke. Ya, aku sudah ada. Akhirnya di sini ada pengajian, aku sudah tak mau ngaji wah ini, ya, bisa dijebak oleh saya. Ngajarnya. Satu menit lagi. Maka jangan olehkan Allah Azza wa Jalla, ya, kembali lagi. Ya, mudah-mudahan Allah SWT yang memahamkan kita, apalagi kita hidup di tengah-tengah kondisi, ya,
yang juga kita harus menunjukkan bagaimana sih wajah Islam yang rohim, ya, wajah Islam yang penuh dengan kasih sayang. Mungkin demikian dulu pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan masuk subjudul manfaat uzlah dan keburukannya serta mengungkap mana yang lebih benar. Lihat mana yang lebih benar supaya kita tidak salah arah. Jamaah berkat Allah Azza wa Jalla, ya, mungkin besok ya di mana-mana akan terjadi pemilihan, maka mari kita jaga kondusivitas, ya, keamanan, ketertiban, ya, sehingga berjalan dengan aman, ya. Karena kericuhan, keributan itu malah akan merugikan, ya, umat Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.